Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi tanggal 2 Desember tahun akademik 2025-2026 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Anata dengan NIM 21025050130. Hari ini saya ingin menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang telah saya lakukan berjudul Perancangan Aplikasi Pelaporan Kejadian Tindakan Pidana Ringan berbasis mobile pada unit Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Baik, yang pertama kita masuk ke pendahuluan, di mana perancangan aplikasi ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi pelaporan tindakan pidana ringan yang membantu unit Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Selama ini yang kita ketahui, proses pelaporan masih menggunakan manual atau melalui telepon, sehingga sering menimbulkan keterlambatan informasi dalam penanganan kasus. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses pelaporan menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Selanjutnya, metodologi penelitian, di mana dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah waterfall yang mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan data flow diagram atau DFD, dan relasi tabel, implementasi dengan bahasa pemrograman Kotlin berbasis Android serta basis data MySQL. Selanjutnya, analisis sistem berjalan, di mana flowchart ini ditujukan untuk menggambarkan alur proses pelaporan tindak pidana ringan secara manual yang saat ini sedang digunakan oleh masyarakat dan pihak kepolisian, khususnya di unit Samapta Polda Sulawesi Barat. Selanjutnya, rancangan sistem yang diusulkan yang pertama yaitu ada DFD level 0, menggambarkan alur data dalam sistem pelaporan kejadian tindak pidana ringan berbasis mobile pada unit Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Selanjutnya ada yang kedua yaitu DFD level 1, memperinci proses utama yang terjadi dalam sistem pelaporan kejadian tindak berbasis mobile. Diagram ini mendatakan interaksi data yang terjadi antara entitas, proses, dan database. Selanjutnya ada relasi database, di mana relasi database ini pada sistem ini menunjukkan hubungan antar entitas utama dalam database. Relasi ini memastikan integritas data dan keterikatan antara entitas dalam sistem. Selanjutnya ada hasil rancangan dari penelitian ini bahwa aplikasi pelaporan tindak pidana ringan berbasis mobile layak digunakan sebagai sarana pendukung unit Samapta dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, efisiensi operasional, serta transparansi informasi kepada masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mendukung tugas kepolisian di era digital, khususnya pada aspek pelaporan tindak pidana ringan. Selanjutnya ada hasil implementasi database, di mana yang pertama ada tabel admin. Tabel admin digunakan untuk menyimpan data petugas unit Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang memiliki hak akses sebagai pengelola sistem
yang menggunakan aplikasi untuk melapor kejadian tindak pidana ringan. Data yang tersimpan mencakup entitas pelapor seperti ini: nama, alamat, email, nomor HP, serta password. Selanjutnya yang ketiga ada tabel panggilan darurat, di mana tabel ini digunakan untuk menyimpan kontak penting unit Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang dapat digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya ada tabel laporan, di mana tabel laporan merupakan inti dari sistem karena fungsi menyimpan seluruh data laporan yang dibuat oleh masyarakat. Data yang tersimpan meliputi judul laporan, deskripsi, bukti berupa foto, lokasi atau alamat kejadian, kategori laporan, serta status laporan. Ada 3, yaitu diterima, diproses, dan selesai. Selanjutnya hasil implementasi user interface. Yang pertama ada halaman login, di mana halaman login ini merupakan pintu masuk utama bagi pengguna untuk dapat mengakses aplikasi. Pada halaman ini pengguna diminta untuk memasukkan nomor HP, email, atau password. Selanjutnya ada halaman register. Halaman register merupakan antarmuka yang digunakan oleh pengguna baru untuk melakukan pendaftaran akun sebelum dapat menggunakan aplikasi. Selanjutnya halaman dashboard. Halaman dashboard pelapor merupakan tampilan utama yang diakses oleh masyarakat setelah login. Pada halaman ini tersedia menu profil, buat laporan, riwayat laporan, dan nomor penting yang menjadi navigasi utama dalam penggunaan aplikasi. Selain itu disediakan tombol login untuk keluar dari sistem. Selanjutnya ada halaman profil pelapor. Halaman profil pelapor menampilkan data diri pengguna yang telah terdaftar seperti ini: nama, email, nomor WhatsApp, dan alamat. Pada halaman ini pengguna juga dapat melakukan pembaruan kata sandi bila diperlukan. Selanjutnya halaman buat laporan. Nah, halaman buat laporan digunakan oleh pelapor untuk memasukkan data kejadian tindak pidana ringan. Formulir yang tersedia mencakup judul laporan, deskripsi kejadian, tanggal, kategori kasus, alamat, lokasi kejadian, serta bukti berupa foto atau dokumen. Setelah semua data terisi, pelapor dapat menekankan tombol kirim laporan untuk mengirimkan laporan ke sistem. Halaman ini berfungsi sebagai media utama pelaporan digital, sehingga masyarakat dapat melapor kejadian secara cepat, terstruktur, dan dilengkapi bukti pendukung. Selanjutnya halaman nomor penting. Selanjutnya ada dashboard admin. Dashboard admin merupakan tampilan utama yang diakses oleh petugas unit Samapta setelah login. Pada halaman ini tersedia menu profil, manajemen pengguna, daftar laporan, dan manajemen nomor penting. Admin dapat mengelola akun pengguna, memverifikasi, memperbarui status laporan, serta mengatur data kontak darurat yang ada di aplikasi. Selanjutnya ada halaman daftar laporan. Halaman ini menampilkan seluruh laporan tindak pidana ringan yang telah masuk ke sistem. Admin atau petugas Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dapat memfilter laporan berdasarkan rentan tanggal dan kategori kasus sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, di mana berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem TV mobile terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam melaporkan tindak pidana ringan secara lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. Aplikasi ini diberikan kemudahan bagi pelapor untuk menginput data kasus, melampirkan bukti, serta menerima verifikasi dan mengelola laporan melalui fitur dashboard admin, sehingga keterlambatan informasi dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berhasil meningkatkan efisiensi proses pelaporan yang sebelumnya masih bersifat manual. Kesimpulan yaitu penelitian ini telah berhasil merancang dan mengimplementasikan aplikasi pelaporan tindak pidana ringan berbasis mobile yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas proses pelaporan bersama Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.
Sistem pelaporan yang sebelumnya masih menggunakan metode manual terbukti menimbulkan berbagai